An-Nisa ayat ke-36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Dan sembahlah Allah dan janganlah mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kalimat wa bil walidayni ihsana ini juga diulang di Quran surah Al-Isra ayat ke-23 dan Quran surah Al-An'am ayat 151. Di surah Al-Isra Allah menjelaskan, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhanmu mengatakan kepadamu, janganlah menyembah selain kepada Dia, dan berbuatlah baik kepada kedua orang tua. Sementara di Quran surah Al-An'am ayat 151 Allah juga menyebutkan kepada ibu, qul usluma harrakum rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Mari kukatakan kepadamu apa yang diharamkan Tuhan atas dirimu, yaitu janganlah mempersekutukannya dan berbuat baiklah kepada kedua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini Allah masih memberikan kita nikmatnya. Salah satu nikmat itu adalah sampai umur kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini merupakan 10 hari kedua di bulan Ramadan, yang mana kata Nabi 10 hari kedua itu merupakan maghfirah, ampunan. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan hujan deras lebat Bapak dan Ibu, tapi tidak membayangkan semangat kita untuk datang ke masjid ini. Dan itu menandakan bahwa Allah telah memberikan kita hidayahnya untuk tetap istiqomah beribadah walaupun hujan derasnya. Saya hari ini dalam keadaan pasti yang luar biasa Bapak dan Ibu, dan mungkin Bapak dan Ibu sama seperti saya, tapi tidak membayangkan semangat kita untuk datang ke masjid. Luar biasa. Takbir dulu Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan kewajiban seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Bahkan kewajiban tersebut juga diperintahkan Allah dan Rasulullah dalam berbagai redaksi ayat Al-Quran maupun hadis Nabi. Dan kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua, Bapak dan Ibu, Allah perintahkan di dalam Al-Quran setelah kewajiban menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Sebagaimana hal itu Allah sebutkan di Quran surah An-Nisa ayat ke-36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Dan sembahlah Allah dan janganlah mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kalimat wa bil walidayni ihsana ini juga diulang di Quran surah Al-Isra ayat ke-23
dan Quran surah Al-An'am ayat 151. Di surah Al-Isra Allah menjelaskan, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhanmu mengatakan kepadamu, janganlah menyembah selain kepada Dia dan berbuatlah baik kepada kedua orang tua. Sementara di Quran surah Al-An'am ayat 151 Allah juga menyebutkan kepada ibu, qul usluma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Mari katakan kepadamu apa yang diharamkan Tuhan atas dirimu, yaitu janganlah mempersekutukannya dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kalimat wabil walidaini ihsana ini diulang dalam redaksi yang sama dan dalam rangkaian perintah yang sama. Hal ini menegaskan kepada kita kepada ibu bahwa berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan memuliakan orang tua merupakan hal yang mutlak dan harus dipegang oleh setiap manusia. Tentu saja kemampuan kita berbuat baik kepada kedua orang tua akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai bentuk, baik kehidupan di dunia maupun di kehidupan akhirat. Bisa saja kehidupan di dunia kepada ibu diberikan Allah umur yang panjang, kemudian keberkahan hidup, kelancaran rezeki, diberikan hubungan rumah tangga yang harmonis, dan diberikan anak-anak yang soleh dan solehah, sebab kita memuliakan kedua orang tua kita. Ada 3 cara kita dalam memuliakan orang tua kepada ibu. Yang pertama, ketika berjumpa dengan orang tua maka ciumlah tangannya. Kemudian yang kedua, untuk anak-anak ustaz sekalian, ketika hendak pergi maka izinlah kepada kedua orang tua kalian, hubungilah kedua orang tua kalian. Kemudian yang ketiga, ketika kita memiliki rezeki bapak dan ibu, maka senangkanlah hati kedua orang tua kita. Berikanlah apa yang dia senangi dalam kehidupan ini. Berikan makanannya, berikan pakaiannya. Kalau kita menjadikan ibu kita dan ayah kita seorang raja kepada ibu, maka rezeki kita juga Allah akan jadikan seperti raja-raja. Bapak dan Ibu, jamaah salat Isya dan tarawih rahimahumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat Bapak dan Ibu, ketika tahun 2018, waktu itu saya masih menjadi mahasiswa. Kebetulan saya mendapatkan tugas PPL di Medan Labuhan di Jalan Yong Panah Hijau. Saya bersama teman-teman ada 20 orang lebih PPL di sana. Posko kami itu kebetulan Bapak dan Ibu seperti sebuah klinik, dan di dalam rumah itu ada seorang nenek kakek yang hidup berdua tinggal. Kemudian berjalan beberapa waktu, kami jam 2 itu dibangun Bapak dan Ibu. Ternyata ketika kami masuk di dalam, kakek ini terjatuh kepada ibu di kamar mandi, karena kakek ini merupakan seseorang yang rajin tahajudnya. Kemudian kami bangkitkan, dan hal itu hampir sebulan kami jalan kepada ibu. Jadi timbul pertanyaan kami kepada kedua orang tua tersebut. Kami tanya kepada ibu, sebetulnya anak nenek dan kakek ini kemana? Ternyata Bapak dan Ibu, anak-anaknya semuanya merupakan orang-orang yang sukses. Ada yang menjadi direktur di Pelindo, ada yang menjadi dosen di Jawa, dan ada juga yang menjadi orang-orang yang biasa seperti kita di daerah itu juga. Cuma yang saya permasalahkan hari ini adalah kenapa tidak ada yang mau tinggal sama orang tuanya. Di situ saya merasa sedih Bapak dan Ibu. Terus sama saya, kalau nanti mau cakapnya kalau memang nanti umur kakek tak panjang, tak ada orang di sini dan kami itu juga sudah tidak di sini, kira-kira siapa yang mengurus ini? Tiap hari membawa kakek ke kamar mandi terjatuh-jatuh, saya pikir. Jadi Bapak dan Ibu, mustahil sebenarnya ketika kita ingin mendapatkan suatu kemuliaan di dunia ini, melebihi kemuliaan Allah berikan ridho orang tua dalam hidup kita. Sangat disayangkan Bapak dan Ibu.
Makanya kalau bahasa bebasnya begini Bapak dan Ibu, kalau dalam keadaan sepahit-pahitnya kita kurang nyaman dengan orang tua, mungkin ada yang tidak enak di dalam hati kita. Coba bayangin saya ketika ibu merawat kita. Di Quran surah 7 Bapak dan Ibu, ayat 189, tatkala kandungan semakin membesar, miring kanan susah, miring kiri sulit luar biasa. Yang penting asalkan kita selamat, menyati, merawat sedemikian rupa. Semua itu dilakukan Bapak dan Ibu karena kasih sayang kedua orang tua kita. Lalu ketika orang tua kita sudah tua, apa layak kita tinggalkan mereka begitu saja Bapak dan Ibu? Apakah tidak terpikir di dalam diri kita bahwa kita juga akan tua, dan bagaimana perasaan kita Bapak dan Ibu ketika kita sudah tua lalu anak-anak kita tidak mengurus kita? Orang tua pasti mendoakan anaknya yang terbaik Bapak dan Ibu menjadi orang-orang yang sukses. Tapi bukan berarti ketika kita sudah sukses kita lupa kepada kedua orang tua kita hari ini. Kita tinggalkan kedua orang tua kita dalam keadaan yang sudah tua. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, di bulan Ramadan ini sering-seringlah datang melihat kedua orang tua kita. Sering-seringlah memberikan makanan kepadanya, sering-seringlah memberi kabar kepadanya Bapak dan Ibu. Karena kita tidak pernah tahu kapan Allah panggil. Memang sesuatu itu akan terasa Bapak dan Ibu ketika semuanya sudah dipanggil. Jadi kesempatannya hari ini, mumpung ini bulan Ramadan, perbanyak silaturahmi kita kepada ayah dan ibunda kita. Kemudian banyak-banyak mendoakan ayah dan ibunda kita. Mudah-mudahan mereka sehat, diangkat segala penyakitnya, dilancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan Allah angkat mereka dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebetulnya juga teringat Bapak dan Ibu karena membahas materi hari ini, judul hari ini memuliakan kedua orang tua. Bulan 1 semalam ayah saya baru saja sebenarnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ada 4 orang laki-laki semua, dan yang satu juga sama seperti saya, Ustaz juga. Tapi kayaknya beliau nggak di sini Pak ya, Ustaz Saul Ramadhani Pak ya? Tidak, Ustaz Saul Ramadhani. Ustaz Saul Ramadhani itu sama seperti Ustaz Wahyu Santoso, Ustaz Ridwan yang kemarin mengisi di sini kapan? Itu teman-temannya. Itu kemudian yang sudah menikah hari ini 3 orang Pak. Dan saya tinggal hari ini 1 yang belum. Sempat terucap dalam ibu saya, apakah yang kau tunggu, kenapa belum menikah? Begitu dari saudara ibu. Saya pikirkan hari ini ibunda, saya bilang, saya mau senangkan hati ibunda dulu. Jadi ketika saya di rumah tangga, ibunda juga merasakan kebahagiaan seperti apa yang saya lakukan kepada istri saya. Dan itulah hari ini yang saya lakukan secara terus-menerus Bapak dan Ibu. Dan saya selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Dan juga begitu Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan orang tua kita semua dipanjangkan umurnya Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kekuatan, dan yang paling utama adalah mudah-mudahan dia istiqomah dalam ibadah kepada Allah dan Allah angkat dia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat menambah kedekatan kita kepada orang tua kita dan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.